Bab 1556. Peli Wu terancam bahaya. Telan. Pria besar itu meraung, sebuah perisai hitam muncul di depannya, begitu besar hingga hampir menutupi langit. Segera setelah perisai muncul, kilatan pedang yang jatuh di atasnya bagaikan tenggelam ke laut. Di atas perisai muncul bagaikan riak air, menghalangi semua serangan ini. Giliran aku sekarang. Setelah itu, pria bertubuh besar itu menghembuskan nafas Reiki dengan dingin dan mendarat di perisai. Semua kilatan pedang yang dikeluarkan Peli Wu sebelumnya semuanya dipantulkan kembali oleh perisai. Cahaya pedang terbang keluar, bola mata Peli Wu menyusut. Saat ini, dia memegang cangkang telur berwarna cerah dengan berbagai pola indah di tangan kirinya, yang tingginya sekitar setengah meter. Melihat cahaya pedang itu terbang ke arahnya, Peli Wu hanya bisa menggunakan tangan kanannya untuk bertahan. Akibatnya, dia kewalahan dan tubuhnya tiba-tiba terkena beberapa cahaya pedang dan melukai lengannya. Peli Wu mengertakkan giginya, jika bukan karena dia harus melindungi telur raksasa ini, dia tidak akan terdesak oleh para kultivator iblis ini sepanjang jalan. Dari awal dia sudah bertindak dan membunuh mereka. Tetapi saat ini tidak ada cara lain, dia tidak akan pernah melepaskan telur raksasa itu. Dia menghancurkan jimat ajaib lagi, dan tubuhnya bergegas untuk melarikan diri. Haha, aku ingin lihat kamu bisa bertahan berapa lama. Pria besar itu mencibir dan memimpin kerumunan untuk mengejarnya lagi. Ternyata Peli Wu. Di kejauhan, melihat pemandangan ini, Eric Qin juga terkejut. Sepertinya benda yang ada di tangan Peli Wu itu sangat penting, dia rela dirinya terluka daripada membiarkan benda ini dirusak. Meskipun kultivasi gadis itu tinggi, setelah menontonnya sebentar, Eric Qin dapat melihat bahwa pengalamannya dalam pertempuran, terutama pertempuran hidup dan mati semacam ini, terlalu buruk. Jelas-jelas ilmu sihir dan senjata berharga yang dia gunakan menang dari pihak lawan. Namun dia malah diserang terus oleh si botak. Harus diketahui, yang lain masih belum turun tangan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat Peli Wu akan terbunuh. Eric Qin dapat dengan mudah menilai. Tetapi sebelumnya si Tua Wu pernah meminta dirinya untuk membantu Peli Wu jika memungkinkan. Demi si Tua Wu, dia tidak bisa diam saja. Dan Eric Qin juga sangat ingin tahu. Peli Wu sangat berpengetahuan, apalagi mempunyai sesepuh misterius seperti si Tua Wu. Benda apa yang bisa dia sukai dan tidak mau dia lepaskan itu di tangannya. Terlebih lagi, ada belasan kultivator, ini setara dengan beberapa ribu koin roh. Terlepas dari alasan apapun, dirinya tidak dapat hanya menonton saja. Nona kecil, bahkan jimat bermutu tinggi ini pun kamu punya. Di tubuhmu pasti ada banyak barang bagus. Si botak tampak muram dan menyentuh luka baru di pipinya. Setelah mengejar sepanjang jalan, dia juga menemukan bahwa kemampuan Peli Wu biasa saja, tetapi ada banyak harta di tubuhnya. Meskipun dirinya telah sangat berhati-hati, tetap saja tidak lepas dari beberapa pukulan. Namun semakin seperti itu, membuat dia semakin tidak berani menyerah. Dia dipastikan sudah menyinggung Peli Wu ini, tidak hanya manfaat yang dia tunjukkan, tetapi jika dia tidak membunuhnya, begitu dia memiliki kesempatan, klan Yusanya akan tamat. Sudah siap. Si botak kembali menatap para bawahannya. Ketua, kamu bisa mulai kapan saja. Seorang lelaki tua tersenyum. Ini harus langsung berhasil dalam satu kali tindakan, bidik dia. Si botak mencibir, tiba-tiba sosoknya minggir, dan secara langsung belasan orang di belakangnya menyemburkan seteguk darah ke arah langit pada saat bersamaan. Darah mengembun menjadi cahaya di udara, terbang menuju Peli Wu dengan sangat cepat. Benda apa ini? Bola mata Peli Wu menyusut, dia secara naluriah menebasnya dengan pedang roh. Tapi saat cahaya aura itu terbelah, warna darah muncul kembali, bahkan terjalin menjadi jaring merah darah yang besar.
Dalam sekejap, jaring itu membungkus seluruh tubuh Peli Wu. Kena perangkap. Peli Wu terkejut, merasakan jaring darah yang terus-menerus mengencang di tubuhnya, sepertinya ingin menjeratnya. Dia segera menambah kecepatan lagi, sambil terbang sambil mencoba melepaskan diri dari benda ini. Kultivator yang terperangkap oleh jaring darah dewa, yang di bawah fase penilaian, tidak akan mungkin bisa melepaskan diri. Si botak merasa lega saat melihat ini. Apa aku akan mati di tempat seperti ini? Peli Wu merasa jaring darah itu terus menyusut, dan peredaran reiki-nya mulai terganggu. Hatinya sangat menyesal. Sekarang bahkan jika dia membuang telur raksasa ini, takutnya pihak lain tetap tidak akan membiarkannya pergi. Adapun tanda penyelamat nyawa yang ditinggalkan oleh kakek. Peli Wu sudah mencobanya ketika jaring darah ini jatuh. Medan perang Gunung Iblis ini sepertinya menutup diri dari kekuatan luar dari fase penilaian, dan bahkan tanda penyelamat nyawa pun tidak dapat diaktifkan. Saat ini, Peli Wu bahkan teringat akan apa yang telah dia ucapkan sebelum memasuki medan perang Gunung Iblis. Dia tidak bisa menahan rasa getir di hatinya. Sebelumnya dirinya telah meremehkan Erik Kin, tapi sekarang kemungkinan Erik Kin masih hidup dan dia malam dalam situasi genting. Tetapi ketika Peli Wu sedang panik, sebuah suara tiba-tiba terdengar dalam kerohaniannya. Terbang ke kiri. Sudah lihat dua lereng rendah itu belum? Ke arah itu. Itu adalah suara Erik Kin. Peli Wu sedikit terharu ketika dia mendengar suara yang dikenalnya ini. Orang-orang ini semuanya ada di kultivasi fase transendensi, dan si botak itu adalah fase transendensi level 6. Kamu lebih baik jangan mempedulikanku. Tetapi setelah memikirkannya, Peli Wu memutuskan untuk tidak menjerat Erik Kin. Bagaimanapun, sekuat apapun Erik Kin, tidak mungkin untuk menghadapi belasan ranah fase transendensi. Jangan banyak bicara, jika kamu tidak ingin mati, dengarkan saja aku. Erik Kin berkata langsung tanpa sopan. Kamu. Peli Wu mengertakkan giginya, dia tidak memandang rendah Erik Kin, tidak disangka kekhawatirannya malah disela oleh kedinginan pihak lain. Di keluarganya, siapa yang berani berbicara dengannya seperti ini? Tetapi sekarang sangat mendesak. Peli Wu juga tahu bahwa Erik Kin tidak punya waktu untuk menjelaskan, jadi dia terbang ke arah yang dikatakan olehnya. Hati-hati semuanya. Melihat Peli Wu berganti arah, si botak yang memiliki pengalaman bertempur yang sangat kaya segera mengingatkannya dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya Peli Wu terbang tidak menentu. Tiba-tiba sekarang tujuannya jadi jelas, kemungkinan ada sesuatu di depan. Orang-orang ini lebih berpengalaman dari yang sebelumnya. Melihat adegan ini, Erik Kin juga menghela nafas dalam hatinya. Pihak lain mengepung daerah sekitar dengan ketat, bahkan jika dia menggunakan pil racun, itu tidak akan membawa banyak pengaruh. Tapi dia tidak berencana menggunakan pil, jadi tidak ada masalah. Hoam, hoam. Peli Wu menahan belenggu jaring darah dan terbang ke depan. Segera, serangkaian suara raungan binatang buas terdengar di telinganya. Dia melihat dengan saksama, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Hanya beberapa mil jauhnya, ada kerumunan ribuan binatang buas. Binatang buas yang ganas ini bersama-sama, hawanya seperti gunung yang menjulang ke langit, dan ketika jaraknya dekat, memberi orang perasaan berdebar dan sulit bernafas. Peli Wu hampir pingsan. Erik Kin ini meminta dirinya terbang ke arah ini. Dia pikir ada perangkap apa di sini. Tapi ribuan binatang buas ada di sana. Jika dirinya ke sana, bukankah dia akan dibunuh oleh binatang buas itu sebelum ditangkap oleh klan Yusa? Dan sekarang dia sudah sampai di sini, tidak mungkin lagi untuk mengubah arah. Apakah Erik Kin ini mencoba menipuku? Peli Wu berpikir sembarangan. Satu sosok terbang dari depan, dan cambuk panjang terbang dari tangannya, mengenai jaring darah di luar tubuh Peli Wu. Tiba-tiba, sekelompok orang di belakang si botak berteriak mengenaskan.
Jelas sekali, alasan mengapa Peliwu sulit untuk memecahkan jaring darah ini adalah karena para kultivator ini terus mempengaruhi. Bersambung.